Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB lengkapi operasi pengamanan saat ajang internasional motocross Grand Prix MXGP di sirkuit rakyat motor Samota Kabupaten Sumbawa. Dari total 1.359 orang personil yang dilibatkan, sebagian diantaranya merupakan tim khusus bidang informasi dan teknologi dari Ditres Narkoba Polda NTB yang sengaja diterjunkan untuk mengantisipasi potensi rawan kriminalitas pada laga kejuaraan balap dunia tersebut. Direktur Ditres Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, Jumat 24 Juni mengatakan, personil khusus yang diterjunkan ini telah dilengkapi dengan perangkat teknologi yang dapat mendeteksi rekam jejak jaringan pelaku kriminalitas saat beraksi di antara ribuan penonton MXGP Samota, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran keras narkoba. Jadi personil yang kemudian tercover dalam sprint di bawah Biro Op ya, berangkat. Di samping itu juga saya memberangkatkan tim IT lengkap dengan alatnya supaya tidak ada ruang yang bisa digunakan oleh jaringan narkoba. Jangan dipikir ketika ada acara rame-rame seperti MotoGP, seperti MXGP itu, terus pengawasan kita terhadap narkoba itu menjadi lemah. Nggak ada, sama aja. Ya. Ditambahkannya jika pengamanan pada ajang MXGP Samota akan sama dengan yang dilakukan pada saat MotoGP Mandalika lalu. Selain mengintensifkan perangkat informasi teknologi, pihaknya juga melakukan penyisiran dan patroli khusus pada lokasi tertentu yang memungkinkan dimanfaatkan pelaku kriminalitas untuk bertransaksi narkoba. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan pemimpin perusahaan Foxconn di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 25 Juni 2022. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rencana investasi perusahaan asal Taiwan itu di Indonesia. Awal tahun 2022, Foxconn sudah menandatangani nota kesepahaman tentang investasinya di Indonesia yang meliputi mobil listrik, baterai, sepeda motor, dan suku cadang peralatan komunikasi, ungkap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai pertemuan tersebut. Bahlil menyebut Presiden memerintahkannya untuk mengawal investasi tersebut sampai tahap eksekusi. Presiden berharap agar investasi kolaborasi antara BUMN, swasta, dan investasi dari luar negeri yang melibatkan UMKM lokal ini segera terrealisasi. Dan kita tahu Foxconn adalah satu perusahaan terbesar di dunia yang main di bidang telekomunikasi dan teknologi. Jadi harapan kita dengan masuknya Foxconn, maka CATL udah masuk, LG udah masuk, kemudian Foxconn udah masuk, Hyundai udah masuk, sebentar lagi dari beberapa perusahaan Amerika akan masuk dan Indonesia ke depan akan lebih baik. Sementara itu, CEO Foxconn Yong Liu mengatakan investasinya di Indonesia mengedepankan model bisnis baru, yakni build, operate, and localize atau membangun, mengoperasikan, dan melokalkan. Melalui model bisnis ini diharapkan dapat mempererat kerjasama perusahaan asal Taiwan dengan industri di Indonesia. We also talk about we are going to do something in Batam or Solo, such as the training schools for the mechanical technicians, and also we're talking about having some land in Batam to build our EV-related facilities there. Tak hanya itu, Foxconn juga berencana ikut berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara untuk membangun kota pintar, investasi berupa bus listrik, dan peralatan penunjang Internet of Things atau IoT. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah peneliti dari Universitas Northwest di Provinsi Shaanxi, China, berhasil mengembangkan sebuah robot untuk memindai dan memodelkan bagian luar benda-benda peninggalan budaya dalam waktu singkat.
Memanfaatkan visi pada mesin, lengan mekanik, dan beberapa teknologi lainnya, robot ini mampu mengelilingi benda peninggalan budaya hingga 180 derajat untuk mencapai pemindaian otomatis yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi secara signifikan, serta menghindari kerusakan pada benda peninggalan budaya yang disebabkan oleh metode tradisional. 将机械臂式扫描引入文物的数字化采集，使文物的数字化采集也具备了自动化以及人工干预少这两个优势，最终完成文物表面三维形貌的一个完整采集。按一个自动扫描键，它就可以自动的完成整个扫描步骤。它是一键式，我们的这个点的采样密度是非常高的，每0.1个毫米我们采样一个点，最终生成一张带有纹理图像的3维模型。在虚拟环境中，我们是可以对它进行渲染、展示以及很多虚拟修复尤其是提高馆藏文物它的数字化的效率。博物馆它在保存文物过程中，文物不可避免的会有一些风化或者老化一些现象。 Jika tidak dilestarikan secara tepat waktu dengan cara digital, maka karakter asli benda bersejarah itu akan hilang selamanya. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Xi'an, Cina. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara KPU Sultra memberikan pendidikan kepada pemilih perempuan yang mayoritas kaum ibu di Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalongga Sumeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Sabtu 25 Juni. Ketua KPU Sultra Laude Abdul Natsir menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu 2024 mendatang. Menurut Laude Abdul Natsir, selain pendidikan terkait pemilu, pihaknya juga memberikan pendidikan kebencanaan. Hal ini karena Desa Rapambinopaka merupakan kawasan rawan bencana. Sehingga selain untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, juga sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pemilu. Kita menyiapkan masyarakat pemilih sejak dini agar mereka nantinya bisa memahami dengan bagus pemilu yang khususnya di tahun 2020 terkait dengan penggunaan hak pilih mereka agar nanti benar-benar mereka itu berangkat dari bawah, mereka tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu. Dalam kegiatan ini, KPU Sultra menghadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sebagai pemberi materi. Untuk diketahui, Desa Rapambinopaka yang terletak di pesisir laut dinilai rentan terjadi bencana alam seperti abrasi, gempa bumi, dan tsunami. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Kabupaten Pandeglang menggelar pelatihan strategi dan teknik penulisan karya tulis ilmiah untuk meningkatkan kompetensi, juga sebagai mencapai syarat publikasi dan kenaikan pangkat bagi guru. Pejabat Sekretaris Daerah Pandeglang Taufik Hidayat Sabtu 25 Juni menjelaskan, penulisan karya tulis ilmiah penting bagi para guru, khususnya untuk kenaikan pangkat. Menurut Taufik, ada standarisasi yang harus dicapai para guru, seperti cara penulisan ilmiah yang baik, tidak seperti karangan pada umumnya. Selain itu, tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah bagi para guru juga untuk proses belajar mengajar di sekolah yang lebih baik. Tujuan mereka menulis itu adalah sebenarnya untuk perbaikan proses belajar mengajar yang ada di sekolahnya. Kemudian nilai manfaat yang kedua, karena memang mereka harus naik pangkat, maka mereka juga harus menulis. Jadi nilai manfaatnya minimal itu ada 2. Kepala Dinas Perpustakaan Arsip Daerah DPAD Kabupaten Pandeglang Dadan Tafif Daniel mengatakan, kegiatan pelatihan ini sekaligus memotivasi para guru untuk menggairahkan menulis yang kemudian bisa ditularkan kepada muridnya. Ini untuk membantu menggairahkan masyarakat, memberikan para guru-guru agar termotivasi untuk membuat karya ilmiah.
kita kan ini dari narasumbernya juga akan memberikan cara penyusunan karya ilmiah dan lain sebagainya, sehingga dia itu untuk menyusun karya ilmiah benar dan sesuai dengan yang diinginkan. Kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah se-Kabupaten Pandeglang ini diikuti oleh para guru tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara mewartakan.